Hai Sobat Errol Chess, di video kali ini gue akan bahas tentang legenda catur asal Belanda. Dunia catur baru saja kehilangan salah satu talenta hebatnya, yaitu Jan Timman. Dia merupakan pecatur asal Belanda, lahir di Amsterdam tahun 1951, 14 Desember, wafat 18 Februari 2026, usia 74 tahun. Jan Timman, salah satu pemain catur terbaik Eropa Barat, adalah Grandmaster Belanda papan atas dan 9 kali menjadi juara catur Belanda antara tahun 1974 sampai 1996. Ia menjadi penantang kejuaraan dunia FIDE pada tahun 93. Lawannya adalah Anatoly Karpov. Nah, ketika Jan Timman lahir di Amsterdam, ibu kota Belanda pada tahun 1951, ia sudah terhubung dengan juara dunia catur Belanda. Siapa? Max Euwe. Kenapa? Karena Max Euwe itu pernah mengajar ibu Timman ketika ia masih duduk di sekolah dasar. Timman cukup berbakat di masa mudanya, meraih peringkat ketiga di kejuaraan dunia junior pada tahun 1967 di usia 15 tahun. Pada usia 20 tahun ia telah meraih gelar IM pada tahun 1971. Nah, jadi langsung aja kita bahas game terbaiknya, Jan Timman melawan Garry Kasparov. Supaya kalian tahu nih, legenda catur nggak cuma Garry Kasparov aja, tapi ada juga yang lain. Nggak cuma Magnus Carlsen, nggak cuma Bobby Fischer. Jan Timman pegang buah putih. Ini tahun 90-an ya. D4 dimainkan. Kemudian Garry Kasparov kuda F6, putih C4, hitam G6, putih kuda C3, hitam bishop G7, putih M4. Kemudian hitam D6. Nah, ini King's Indian Defense. Tahun 90-an, Garry Kasparov lagi jago-jagonya nih. Pakai pembukaan andalannya, King's Indian Defense. Kok bisa Jan Timman menang? Putih mainin langkah F3. Ini adalah variasi semis ya. Kemudian hitam melanjutkan dengan mengamankan raja, putih bishop E3, dan hitam C6. Putih bishop D3, hitam E5. Putih D5 menolak ya, untuk menjaga struktur pion yang solid buat putih. Hitam makan lagi dengan pion C, dan hitam kuda H5. Buat teman-teman yang belum tahu, bermain dengan King's Indian Defense atau Hindia Raja, biasanya serangannya dari petak F5 ini. Jadi hitam menyerang lewat sayap raja. Kemudian putih menyerang lewat sayap menteri. Nah, di sini putih berusaha untuk bangun pertahanan yang solid dengan struktur pion yang seperti ini. Putih kuda G ke petak E2, hitam mainkan langkah F5, putih dimakan lagi dengan pion. Kemudian putih mengamankan raja dan hitam mainkan langkah kuda D7. Lihat, Jan Timman langsung mainkan langkah benteng C1. Dia coba memulai serangan lewat jalur C yang terbuka. Kasparov kuda C5. Putih bishop C4. Kemudian hitam A6. Putih usir kuda dengan pion B4. Kuda mundur lagi. Jan Timman mainkan langkah propilaksis mencegah B5. Kemudian hitam queen E8. Putih raja H1. Hitam kuda D ke petak F6. Putih B5. Seperti yang saya mention tadi ya, buah putih melakukan serangan lewat sayap menteri. Jadi kalian kalau pegang buah putih menghadapi Hindia Raja, skemanya bisa ngikutin kayak gini guys. Hitam queen ke petak G6, putih kemudian bishop D3, hitam M4, putih bishop C2, hitam bishop D7. Langkah ke-21, pion makan pion A6, dimakan balik, kemudian putih benteng B1, bentengnya coba masuk ke baris 7. Hitam benteng A ke petak E8, putih queen D2, hitam raja H8. Nah, Kasparov tetap fokus dengan serangan sayap rajanya. Ya, main catur seharusnya seperti Kasparov ini, kita fokus dengan kekuatan yang kita miliki. Jan Timman mulai mengganggu lewat baris ke-6 dengan ancaman 2 pion pada petak A6 dan D6. Kasparov nggak peduli, dia mainin langkah benteng G8. Apakah ini hal yang benar atau tepat? Jan Timman tidak buru-buru untuk mengambil pion di petak D6. Kalau dia ambil pion petak D6 langsung, ini bisa bahaya. Karena Kasparov menyiapkan pion makan F3. Kemudian ketika dimakan lagi dengan pion, maka gajah ke petak H6. Ada ancaman pada gajah E3. Lebih bahaya lagi, ada ancaman checkmate queen ke petak G2. Jan Timman tahu itu. Ketika benteng disusun ke petak G8 untuk membuka jalur G, dia langsung menunggu dengan benteng G1, menjaga petak G2 yang krusial. Hitam queen ke petak F7, putih mengambil pion A6.
Hitam F4. Dia kasih pion di petak F4. Sebenarnya kalau dimakan bisa dilakukan ya. Atau makan dengan kuda. Itu kurang tepat. Lebih tepat makan pakai bishop. Kenapa kurang tepat? Karena akan dimakan lagi dan akan ada kuda H5. Mengancam bishop. Kalau bishop ambil pion D6, maka makan F3. Ini akan sangat bahaya buat putih walaupun putih unggul pion. Yantiman tidak buru-buru. Dia tidak nafsu dengan pion F4 ini. Dia mainkan langkah gajah D4. Kasih pion D5, pertukaran pada petak G7, kudanya akan jatuh. Kasparov memiliki skema bermain mirip seperti Bobby Fischer. Keduanya sama-sama gila dalam menyerang dan tidak menyukai hasil remis. Kasparov mainkan langkah Sacrifice the Knight. Ya, dimakan pion bisa checkmate Queen H5. Untungnya di sini masih ada kuda. Kemudian dimakan lagi dengan pion dan putih mainkan langkah Queen ke petak F4. Melakukan pin pada Queen F7. Pion makan H2, putih tidak makan karena justru pion H2 membuat rajanya aman. Kemudian hitam makan pion F3, dimakan lagi dengan Queen di langkah 31. Hitam benteng E ke petak F8, putih mengambil pion D6 dengan benteng. Kemudian hitam bishop ke petak G4. Ya, benteng F8 tadi harus dilakukan ya, karena ada ikatan pada kuda. Nah, diancam Queen, tebak langkah yang akan dilakukan oleh Yantiman, teman-teman. Ini mungkin alasannya kenapa dia bisa menjadi juara Belanda 9 kali. Kalian bisa tebak apa langkah favoritnya? Dia mainkan langkah Sacrifice the Rook. Dikasih Queennya, diancam Queen balik. Yang menyulitkan buat hitam di sini, kalau misalkan dia makan benteng, maka putih akan makan pakai Queen. Dimakan lagi dan jelas putih akan unggul. Nah, maka Kasparov makan Queen di petak F3. Yantiman makan Queen di petak F7. Kasparov makan pion di petak G2. Dengan harapan, raja mau makan dan akan terjadi skak. Tapi Yantiman makan pion H2. Boom. Dan membuat Kasparov menyerah. Kok nyerah sih? Ada yang tahu? Iya, karena kalau dilanjutin gajah makan benteng, maka gajah makan gajah skak dimakan dan benteng skak menutup dan kena lagi gajah di petak F1. Kalau misalkan langkah lain ada nggak? Kemana langkahnya? Kalau misalkan benteng makan benteng, maka benteng makan benteng. Apabila gajah makan D4, maka benteng H7 skakmat. Gila, pas banget. Teman-teman, apa komentar Anda buat game Yantiman ini? Coba kasih komentar. Baru tahu Yantiman? Atau apa yang Anda ingat dari legenda catur Yantiman ini? Coba komen, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jadi langganan di YouTube RL Chess. Kita ketemu di video berikutnya.